Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi ke jurnalnya Om Bedo. Terima kasih kalian yang sudah menonton video ini. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu adalah gratis. Dan jangan lupa untuk like serta berikan dukungan ataupun komentar yang membangun serta memotivasi banyak orang. Which is it's good for all of us. Cuman di sini aku mau cerita, mau berbagi pengalaman ataupun informasi terkait what happened to me in the last almost 1.5 month dan kemana Ridho Rejanto selama 1,5 bulan. Mungkin beberapa teman-teman tuh udah pada tahu ya what happened to me exactly, tapi ada juga beberapa teman-teman yang belum tahu, even mungkin gak enak mau tanya what happened to me. So this is the right time. Kemarin aku juga udah buka question and answer di Instagram, and there are a lot of message, there are a lot of supports and also prayers that from many people sent to me. Aku seneng banget dengernya karena ternyata banyak banget orang yang sayang dan perhatian, even they really care about me. Thank you so much for all the supports and for the love gitu loh. Oke, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan yang udah kalian tanyakan di Instagram, and maybe itu sangat relate dengan apa yang aku ingin ceritakan seperti itu. Pertanyaan dari Intan Darmawan Dodo, gejala awalnya gimana, terus berapa lama sampai Edo bisa pulih lagi? And it also relate dengan pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan oleh Balkis F. Said. Qadarullah, gejala awal yang kakak alamin apa kak, katanya. Terus pertanyaan dari Fitria Meta F, reaksi keluarga pas tahu positif gimana dan awal mula bisa kena gimana. Kemudian dari Eki Kurnia, pertanyaannya masih relate ya, maksudnya itu berhubungan satu dan lain. Kok bisa kepikiran mau swab, feelingnya gimana? Terus ada juga dari Esther Lucia 28, gejala yang munculnya gimana. Dan dari KBLMNA itu gejalanya apa aja, terus kakak termasuk OTG atau gimana. Dari Desi Julia Sari juga gejala awalnya apa kakak. Terus juga dari Nurmalia, merasakan gejala yang cukup berat kah. Kemudian pokoknya untuk yang awal ini mostly pertanyaannya tuh gejala awalnya apa, kemudian bisa tahu tuh gimana gitu. Oke, gue mulai cerita aja langsung dari awal. Jadi pertama itu gue inget banget tanggal 20 apa ya itu, 27 Juni, 28 Juni kalau nggak salah. Gue kerja kayak biasa, tapi at that time aku tuh merasa yang kayak batuk, kayak mau batuk gitu loh, yang kayak tenggorokannya tuh gatel, yang kayak ya terus gatel gitu lagi kan ya. Udah minum banyu hangat, udah minum obat batuk gitu loh, cuman kayak yang masih ada rasa gatel. Dan I never berpikiran sampai sejauh itu bahwasanya itu adalah COVID-19 ataupun coronavirus yang lagi terjadi di seluruh dunia gitu loh kan. Karena personally aku maksudnya itu ketika aku memiliki riwayat batuk sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, even last year aku ada juga gejala batuk yang kayak gitu. Awalnya memang kayak yang batuk terus gatel gitu loh kan. Jadi memang pikiran aku ya udah aku pasti batuk gitu loh. Karena even aku juga pernah kayak yang batuk rejan 100 hari nggak sembuh. Aku tuh aduh kena batuk rejan lagi nih. Kira aku kan gitu. Cuman ternyata di tanggal 28 sore itu tuh aku yang udah kayak nggak enak badan, mau kayak demam kayak gitu kan. Aku masih sempetin nyuci baju di rumah, masih sempet beresin rumah segala macem kan, sampai akhirnya sore harinya aku perlu obat dan obat batuk, dan aku perlu keperluan aku yang lainnya untuk ibaratnya kayak madu ataupun apa kayak gitu kan. Jadi aku pergi ke apotek untuk beli. Aku beli obat batuk, kemudian juga beli obat untuk penurun demam. Setelah itu aku minum, aku makan seperti biasa.
Dan di jam 7 atau jam 8 malam itu aku udah ngerasa aduh demam nih gue besok, bakal demam nih. Terus gue bilang kan sama ibu, coba deh dikerokin gitu loh, karena memang banyak yang bilang kalau di kerokan itu nggak bagus ya. Tapi personally aku kalau demam dikerokin tuh pasti sembuh gitu loh. Tuh setelah itu dikerokin, udah aku rencananya di besoknya itu mau ada acara sama teman-teman aku, sampai aku bilang kan, guys, gue belum bisa janji besok bisa atau enggak gue ikut pergi untuk acara kita gitu loh, karena kita kayak ada project itu. Setelah itu ya udah istirahat aja dulu gitu kan. Oke, besok gue kabarin ya kalau emang badan gue udah fit atau gue udah sangat membaik, gue ikut gitu loh. Kalau misalnya nggak bisa, sorry, mungkin kita undur atau postpone dulu aja gitu kan. Sampai akhirnya ditanggalkan 28, 29 pagi, jam 3 pagi, aku inget banget jam 3 pagi aku kebangun. Aku nggak bisa tidur lagi, badan aku panas banget. Sampai aku itu bukan gelisah sih, apa sih, kayak kedinginan yang menggigil tapi panas gitu loh. Terus juga yang jadinya kayak ngigau-ngigau kecil yang geremeng-geremeng aja gitu loh kan di kamar. Sampai akhirnya aku nge-WA ibu kan, Bu, tolong kompres aku di kamar. Padahal kamar kita tuh kayak cuma berapa langkah gitu kan. Cuma kan aku nggak sanggup lagi untuk keluar kamar, untuk berjalan pun aku ngerasa udah nggak sanggup lagi. Sampai dikompres ibu segala macem. Di end of the story aku mau berobat ke dokter terdekat di rumah. Terus kata kakak aku, gak usah ke dokter tempat yang deket rumah gitu loh, mending kita ke rumah sakit. Karena basically aku kerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit di kota Palembang. Jadi kata kakak aku, ke rumah sakit aja gitu loh, toh juga kamu kan karyawan di sana, jadi pasti paling enggak ya ditanggung gitu kan. Terus juga bener-bener diurusin gitu kan, gimananya. Takutnya kalau cuman ke dokter setempat yang di dekat rumah aku, ya cuman kayak ala kadarnya aja gitu loh kan. Sampai akhirnya jam 6 pagi, jam 6 kurang kita berangkat dari rumah. Karena literally jarak rumah aku ke rumah sakit tempat aku bekerja itu sekitar 8-9 km. Sepanjang perjalanan itu aku cuma bisa tidur di mobil yang benar-benar I cannot do anything gitu loh. Gue mejem aja. Sampai akhirnya gue datang ke IGD-nya. Ya namanya rumah sakit kan pasti ruangan ber-AC gitu ya, pasti dingin. Gua pertama kali masuk ke ruangan tersebut itu yang bener-bener ampun dingin banget. Aku sampai yang kayak, Bu, dingin banget Bu. Itu udah pakai jaket, udah pakai celana panjang segala macam tuh udah yang sampai bener-bener gimana gitu kan. Sampai akhirnya kata dokter, keluhannya apa? Aku bilang kan, keluhannya panas dokter. Panasnya baru tadi pagi. Sebenarnya udah dari malam, cuman kayak masih panas-panas biasa. Tadi pagi tuh puncaknya panas-panas banget. Terus juga kayak mau batuk kayak gitu. Kemarin sore udah minum obat, nama obatnya ini. Aku kasih tahu. Terus juga aku udah kerokan, udah apa, minum ini segala macem. Terus pusing banget dokter, aku bilang pusing banget. Aku jalan aja tuh yang bener-bener geliengan. Aku sampai berjalan tuh yang bener-bener harus meraba satu dan yang lain benda gitu kan. Dan aku sampai saat itu belum kepikiran, wah gue COVID-19 nih, kena virus COVID-19 nih. Karena aku udah pernah ngalamin hal yang seperti itu waktu aku sakit tipes. Jadi dulu aku pernah sakit kayak gejala tipes kayak gitu. Dan mirip banget kayak aku sakit tipes. Pusingnya, panasnya, geliengannya, dan lain-lainnya. Oke kata dokter, kita kasih obat ini katanya tuh kan. Dikasih azithromycin, dikasih juga apa ya, gue dapet apa ya kemarinnya, gue lupa. Untuk saluran gue lupa, salbutamol atau apa gitu kan. Terus juga gue dikasih obat batuk, vitamin tentunya, dan obat penurun panas. Gue dapet Sumagesik kalau nggak salah. Jadi udah gue pulang tuh ke rumah, dapet istirahat 3 hari. Pulang ke rumah karena badan gue bau kan.
gue mandi hangat, udah mandi, gue sarapan itu juga ya namanya orang demam kan, sarapan nggak terlalu gimana gitu loh. Cuman yang gue minta waktu itu sama ibu, minta diperesin air jeruk. Sudah, setelah itu aku minum obat, sarapan, minum air jeruk, istirahat, tidur. Biasanya aku udah bingung nih kenapa. Biasanya aku kalau udah minum obat penurun panas, biasanya itu langsung turun gitu loh. Tapi hari itu sampai sore aku tuh nggak turun-turun panasnya. Masih yang kayak bener-bener mungkin 38, 37, berapa gitu kan ya udah. Aduh, aku masih panas nih, masih demam nih. Pusing juga masih pusing. Dah besoknya aku minumin lagi obat, aku kayak biasa ini segala macam. Masih nggak bisa juga tuh, masih nggak bisa juga. Sampai aku tanya teman aku kan, namanya Faruk. Ruk, kenapa ya aku masih pusing, kataku kan, padahal udah minum ini, udah minum itu. Oh, mungkin vertigo doh, katanya tuh kan. Oh, bisa jadi, kataku kan, mungkin aku vertigo. Aku belilah obat vertigo. Aku bilang kan sama ibu, Bu, beliin obat vertigo, nama obatnya ini, kataku. Ya, kata ibu, udah dibeliin di apotek. Aku minum kan, tapi kok masih ya aku pusing ya. Oke, aku nggak lanjutin obat vertigo itu, tapi aku tambah. Aku kan minum Sumagesik tuh 600 mg kalau nggak salah. Ini jangan dicontoh ya guys. Cuman aku tuh yang sampai sefrustasi itu loh, maksudnya tuh kenapa nggak turun-turun gitu kan. Aku minum Sumagesik plus paracetamol. Paracetamol udah 500 mg, Sumagesik 600 mg, jadi 1100. Udah, sampai akhirnya malam harinya itu aku udah mendingan tuh, panasnya udah turun. Alhamdulillah, kataku kan. Cuman pusing, muter, kayak keringet, dingin kayak gitu tuh masih terjadi di badan aku. Batuk tuh udah yang kayak cuman kayak sesekali aja gitu loh guys. Waktu itu kayak mau pilek, udah kayak mau pilek gitu. Sampai akhirnya di hari ketiga temen aku tuh bilang kan, aku tuh ragu, maksudnya tuh aku mau berobat lagi nggak ya, atau aku tungguin dulu sampai 3 hari gitu kan. Terus temen aku bilang, kamu bisa nggak ngerasain perasa, maksudnya lidah aku masih fungsi nggak nih? Masih sih kak, kata aku. Aku coba ambil garam dong, 1 sendok, aku langsung makan. Hup, asin banget dong guys. Jadi aku tuh yang kayak bener-bener asin, jadi yang bener-bener oke, lidahku masih fungsi. Aku makan cabe, oke, masih oke. Aku makan manis, masih oke, lidahku masih fungsi. Aman dong, karena aku juga udah riset tuh ciri-ciri coronavirus itu, misalnya kayak hilang pengecapan, hilang penciuman, kayak gitu kan. Nah, besoknya hari keempat itu aku dinas, aku kerja dinas malam. Karena aku ngerasa I'm gonna be okay and I can handle pusing ataupun gak enak badan aku untuk dinas malam tuh I'm okay gitu loh. Dan aku gak mau ngerepotin untuk tuker ini, tuker jadwal segala macam, karena aku takut nanti itu kan jatuhnya kayak mendadak kayak gitu kan. Jadi aku tuh ngerasa kayak gak enak aja ngerepotin orang gitu loh. Dan aku ngerasa aku bisa ngejalanin itu, so why not gitu kan. Kayak aku dinas malam, aku kan nggak bawa motor tuh, diantar jemput sama bapak. Aku nggak bawa motor, dijemput, oke, pulang dari dinas, aku mandi segala macem, minum obat, istirahat segala macem, until kecurigaan aku dan kepanikan aku muncul. Aku makan masih oke, batuk aku udah nggak terlalu batuk, panas aku juga udah nggak terlalu demam gimana, pusing masih sesekali yang kayak giliang-giliang biasa, cuman I still can handle it gitu loh. Tapi one thing yang buat aku aneh, aku pakai parfum, aku nggak bisa cium apa-apa guys. Aku pakai body lotion yang harum banget itu, aku juga nggak bisa cium guys.
Aku mandi, aku pakai sampo, aku nggak bisa cium guys. Pakai sabun, aku nggak bisa cium. Until aku bilang sama bapak, Pak, besok, hari ini kan, jatuhnya kan hari itu. Hari ini aku dinas malam, besok paginya aku mau berobat ke IGD. Kenapa, kata bapak kan? Aku nggak bisa cium, kata aku. Ya udah, mungkin karena kamu pilek, kata bapak kan. Coba dikasih balsem atau dikasih minyak kayu putih terus. Ya, aku turutin. Sampai akhirnya di hari aku dinas malam itu, teman aku bilang kan, aku kan cerita, Kak, aku nggak bisa cium, tapi aku tuh nggak terlalu demam, maksudnya tuh panas tuh enggak, cuman ya kayak gini aja, kayak yang gimana ya istilahnya tuh, nggak enak badan, cuman nggak yang demam-demam banget, tapi aku tuh nggak bisa cium gitu kan. Kata kakak itu, ya udah, kamu istirahat aja malam ini. Baik banget deh, namanya Kak Eci sama Kak Rani, baik banget tuh orang. Kamu istirahat aja, biar nanti kalau misalnya ada resep, biar Kak Eci sama Kak Rani yang handle kan. Beneran Kak? Iya nggak apa-apa, kamu istirahatlah dulu, besok pagi mudah-mudahan udah sangat membaik gitu kan. Iya Kak. Aku juga sebenarnya nggak enak sih, karena jatuhnya aku nyusahin mereka gitu kan. Aku istirahat malam itu sampai di subuh. Aku memberanikan diri, bukan subuh sih, kayak sekitar jam 6, aku memberanikan diri jalan sendirian berobat ke IGD rumah sakit tersebut. Oke, sampai dokter bilang kan, gimana, katanya kan. Aku jelasin dong, dokter, aku demam dari tanggal 29, tapi udah lumayan turun, cuman sekarang batuknya juga udah nggak lagi, cuman kayak sesekali aja, tapi nggak bener-bener gimana gitu kan. Terus pilek dokter sekarang, posisinya aku tuh memang pilek buntu kayak gitu loh, karena aku pikir, nah dokter, karena aku pilek buntu, aku tuh nggak bisa cium dokter, nggak bisa cium apa-apa, karena sebenarnya aku itu udah searching di YouTube, kenapa orang tuh nggak bisa cium apa-apa gitu kan. Ada yang bilang, iya berobat aja ke dokter, nanti dikasih obat semprot terus hilang. Oh iya, ini aja segala macam. Terus ada juga, iya aku udah 6 bulan nggak bisa cium apa-apa, komen yang di YouTube orang-orang itu. Iya, aku juga udah 2 minggu nih guys, aku takut banget, katanya. Aku udah hampir 2 bulan guys, ini segala macam. Waduh, 2 bulan, 6 bulan, 2 minggu, mampus lah kalau nggak bisa cium, aku pikirkan gitu. Ya sebenarnya aku tuh masih nggak, aduh sumpah, jangan sampai maksudnya gue tuh kena COVID-19 gitu kan, sampai besar harapan tuh yang dikasih obat apa gitu kan, atau gimana gitu. Jadi kata dokternya, ya udah, kita ambil darah untuk cek di labor, sama kita CT scan toraks, katanya. Diambil darah dong aku. Diambil darah, setelah itu dibawa ke labor darah aku kan. Setelah itu aku CT scan torak. Seumur-umur baru kali itu gue masuk ke ruangan radiologi yang untuk CT scan toraks gitu loh. Bukan lagi rongsen. Kalau rongsen aku udah pernah CT scan toraks. Jadi alatnya gede, kayak di TV-TV. Ya ampun, kata aku, ini alatnya gede, kayak di TV-TV, kayak orang kemo, kayak yang bener-bener gimana ya. Aduh mampus, kata aku kan. Alat itu gede kan. Tangan aku naikkan ke atas, terus kata kakaknya tuh, tahan napas, katanya itu, terus buang. Terus alatnya muter-muter gitu kan, alatnya gede guys. Terus sampai akhirnya kakak itu bilang, kamu selama ini libur di rumah atau kamu kerja, katanya tuh kan. Aku kerja kak, kata. Ya udah, katanya, kamu ngadep lagi ke dokter aja, katanya tuh kan, hasilnya udah di dokter, katanya gitu kan. Terus aku bilang lah, kata aku tuh udah yang ngebatin, aduh jelek pasti nih, hasil aku jelek nih pasti, aku kan bilang gitu, udah feeling maksudnya begitu kan. Terus sampai akhirnya sampai aku datang lagi kan ke dokter, aku sudah CT scan toraks tuh, Rido, kamu masuk ruang isolasi dulu ya, kamu dirawat. Aku bingung, kaget, shock yang, hah? Iya, ruangan yang di situ do, kata dokter itu. Iya dokter, nggak apa-apa ya dirawat, kata dokter itu.
ya nggak apa-apa dokter, aku masuk. Kan sekarang tuh di seluruh rumah sakit karena lagi pandemi ini, jadi mereka membuat ruangan isolasi masing-masing kan untuk pasien-pasien yang terduga ataupun terdiagnosa terkena COVID-19 gitu kan. Posisinya itu udah jam 7 pagi tuh guys. Bapak udah jemput, nunggu di depan rumah sakit. Aku masuk ruangan itu, mampus kataku. Bapak udah jemput, aku kena COVID-19 nih kataku kan. Kacau banget guys. Sampai akhirnya aku udah bilang kan sama bapak pulang karena aku masuk di ruang isolasi, gak usah dijemput. Terus aku langsung ngabarin kakak aku kan bahwasanya aku udah dimasuk ruang isolasi itu dan tolong urus aku di sini gitu loh, maksudnya kayak administrasi dan segala macem. Terus aku juga ngabarin ibu kan di rumah kalau aku udah masuk ruang isolasi segala macam kayak gitu kan. Pokoknya itu bener-bener the complicated situation yang bener-bener ibu, bapak, aku, kakak semua hadepin gitu loh. Which is gimana ya, maksudnya itu ya namanya ibu kan ya, orang tua itu tuh yang bener-bener panik gitu loh pas tahu aku tuh masuk ruang isolasi. Dan aku juga bilang sama kakak kan, aku bilang sama ibu sama bapak gak usah ke rumah sakit untuk urus aku, biarkan aku diurus sama kakak. Misal ada keperluan apa atau urusan apa, administrasi dan segala macam itu tuh minta diurusin sama kakak yang ngurus. Karena aku nggak mau ibu bapak datang ke rumah sakit segala macam, malah kan itu lebih riskan gitu, lebih riskan untuk ya we never know gitu loh, kita dapat dari mana segala macam. Sampai akhirnya aku bilang kan sama ibu sama bapak di rumah, tolong dibereskan seluruh kamar aku, baik kasur tolong dijemur, seluruh spray, seluruh sekiranya barang-barang yang which is biasanya aku sentuh apa segala macam tuh tolong untuk dibersihkan segala macam. Karena we never know, aku lebih milih untuk cepat langsung antisipasi segala macam gitu loh kan, sebelumnya takutnya nanti gimana. Sampai akhirnya aku bilang juga siapin baju untuk 1 minggu ke depan, keperluan kayak yang lain-lain aku minta dimasukkan air mineral 3 liter, terus juga kayak balsem, kayu putih, terus juga kayak keperluan mandi segala macam aku langsung minta disiapin kan sama ibu. Terus minta dianterin sama kakak tuh barang-barangnya. Nah terus ibu tuh yang di rumah tuh yang udah kayak nangis gitu kan, kayak yang mau ngeliat aku mau ke rumah sakit gitu loh. Maksudnya kan sebelum ya takutnya namanya orang tua kan pikiran tuh udah pada jauh ya, mungkin takut mungkin aku nggak umur panjang terus nggak bisa lihat lagi. Karena which is yang beredar di berita di televisi itu kan ketika kita terdiagnosa itu kita masuk ruang isolasi until the end of the moment, pilihannya meninggal atau kita bisa sembuh gitu loh kan. Nah yang ditakutin ibu tuh kalau misalnya sampai meninggal terus nggak bisa lihat lagi, berarti terakhir bertemu itu adalah kemarin malam gitu loh kan. Maksudnya tuh aduh udah stres banget deh, itu bener-bener complicated, udah nangis, udah apa segala macam. Sampai akhirnya aku di situ karena memang keluhan aku adalah tidak bisa mencium apapun kan, bukan yang demam, sesak apa segala tuh enggak, aku nggak sesak nggak apa. Jadi memang aku menunggu di ruangan itu untuk menunggu masuk ke ruang perawatan, karena pada saat itu posisinya seluruh ruang perawatan itu penuh. Ada yang sudah kosong, sekitar jam 4 itu ada yang sudah kosong, tapi memang pasien belum check out dikarenakan administratif dan lain segala macam. Oke, aku masih nunggu. Jadi aku tuh nunggu dari jam 7 pagi sampai baru masuk ke ruang perawatan itu jam 7 malam. Lumayan lama karena memang kondisinya kamar perawatan di rumah sakit itu lagi penuh banget. Sampai akhirnya memang di ruangan isolasi yang itu tuh ada toiletnya, ada segala macam. Cuma aku nggak berani, aku tuh nahan sakit perut guys, aku tuh mau pup. Cuman aku nggak berani pup di sana karena ya aku nggak pernah tahu itu dipakai siapa aja gitu kan di ruangan itu. Jadi aku tahan, better kataku kalau better aku ketika aku udah masuk ruang perawatan gitu kan, which is ya bener-bener emang ruangan itu disiapkan buat aku gitu kan. Jadi udah segala macem
Nah, selama aku nunggu di ruangan itu, aku telepon teman aku kan, tolong cari tahu kenapa aku disuruh dirawat, kenapa ini segala macam. Terus teman aku tuh bilang kan, "Dok, karena katanya hasil CT scan toraks aku itu jelek, hasilnya tuh paru-paru aku tuh berkabut gitu loh kan, terus juga pokoknya memang nggak bagus aja gitu kan." Terus gimana kataku hasil darahku? Hasil darahnya itu bagus dong, dari baratnya tuh aku nggak terlalu paham ya, mungkin leukosit apa yang segala macam komponen-komponen darah tuh semuanya normal, semuanya bagus. Dan kalau dari hasil darah rapidnya sendiri itu tuh non reaktif gitu loh kan. Sampai aku bilang, nah kalau non reaktif mending aku pulang dong, kataku kan gitu, gak usah aku dirawat, aku istirahat aja di rumah segala macam kan. Cuman kata kakak itu, kamu yakin katanya itu kan, karena kan di rumah ada ibu bapak segala macam, mending ya udahlah nggak apa-apa katanya itu dirawat kan, bener-bener diurusin gitu loh, maksudnya bener-bener pengobatan, perawatan segala macam. Aku pikir kan, oh ya bener juga gitu loh kan. Sampai akhirnya itu aku nggak makan, aku dinas malam guys, dinas malam. Terus aku masuk ruang isolasi dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Sekitar jam 8 itu aku baru bisa mandi. Dan itu badan aku udah bener-bener kucel, lusuh, kumuh. Segitu kumelnya aku guys. Sampai akhirnya aku bener-bener mandi, bersih-bersih. Sampai di end of the hari itu aku telepon, baru berani video call ibu bapak gitu kan, which is I'm okay di sini, don't worry, aku akan survive untuk hal ini. Karena at that moment I believe that aku bakal sembuh, and I believe because I don't have any bird at all. Aku nggak punya ibaratnya hipertensi, nggak punya penyakit jantung ataupun kayak diabetes apapun, atau kayak kolesterol. Aku nggak punya penyakit itu, and aku positive thinking, I'm gonna be okay. Terlebih lagi, aku itu hanya hilang penciuman dan aku tidak sesak, aku bernafas normal gitu loh. I just lost my penciuman and I just lost my energy because karena nggak enak badan, namanya juga rada demam meriang gitu kan. Hanya itu sebenarnya. Oke, hari pertama menjalani perawatan 3 hari apa nggak salah ya? 3 hari aku di ruangan perawatan itu. Baru datang petugas labornya dengan sangat ceria. Petugasnya tuh bilang, "Selamat pagi Mas Rido," katanya itu kan. "Pagi Mbak," kata aku tuh masih yang tiduran aja kan di ruangan itu. Aku tiduran, nonton, aku ya makan kan. Terus katanya, "Kita hari ini swab ya," katanya. Terus aku deg-degan. "Iya Mbak," kata aku. "Udah berapa hari?" katanya kan. "Baru 3 hari Mbak." "Oh." Sekarang kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya, "Udah siap swabnya?" "Udah Mbak. Tapi jujur ya Mas Rido, agak sakit, ditahan aja," kata dia tuh kan. "Iya Mbak." "Oke, bentar ya Mbak," kata aku. Udah, aku tiduran kan. "Kepalanya kurang dongak Mas," katanya. Terus aku dongak lagi kan. Sampai pas dia baru mau masukin itu, apa sih namanya itu? Aduh lupa deh ini namanya. Dia tuh bentuknya kayak cotton bud tapi panjang gitu loh. Dia baru masukin, "Mbak nanti," kata aku. "Aku mau ketawa dulu," kata aku kan. Jadi aku ketawa dulu guys. Aku merilekskan wajah dan aku bernafas selega-leganya. Setelah itu, "Oke Mbak, aku siap," kataku. "Tahan nafas ya." Tahan nafas. Ditahan ya, buka aja mulutnya. Kan saluran pernafasan hidung kita ini kan kayak tembus ke tenggorokan gitu. Terus dimasukin kan. Misalnya ini lubang hidung guys. Terus ini alatnya itu kan. Masuk. "Bentar ya," kata dia tuh. "Bentar ya," kan nyari lubang tuh biar sampai bener masuk kan. Terus itu rasanya sampai kayak ke tenggorokan gitu loh guys. Terus sudah masuk tuh diputer. Baru akhirnya dicabut dan tanpa sadar aku meneteskan air mata guys. Karena itu bener-bener
sakit, pedih, perih. Oh my god, nggak bisa dibayangin sih sebenarnya. Meneteskan air mata guys, sampai kata mbaknya, udah nafaslah dulu katanya, nafaslah katanya tuh kan. Udah aku nafas, karena next selanjutnya itu adalah tenggorokan guys, swab tenggorokan. Jadi tenggorokan itu lidah kita dijulurin, dimasukin, dan tuh yang tenggorokan kita tuh dimasukin terus diputer untuk, aku nggak ngerti juga ya, mungkin kan dari swab tenggorokan intinya. Sampai kayak mau muntah guys, kalau orang yang jijian atau yang orang nggak biasa something masuk ke dalam tenggorokan, misalnya kayak yang sikat gigi aja muntah, mual, itu pasti bakalan bener-bener nggak tahan gitu loh guys. Aku tuh yang masih kayak udah kan, udah mas katanya, udah diambil darah lagi aku hari itu. Swab pertama itu 2 kali guys, jadi kita tuh harus 2 kali negatif baru bisa dinyatakan bener-bener negatif kalau di rumah sakit. Aku kemarin swab pertama itu hari itu sama besoknya. Misal hari itu aku di hidung sebelah sini, sebelah kiri, besoknya tuh hidung sebelah kanan guys. Jadi besoknya mbaknya itu datang, aku udah yaudahlah, aku pasrah, relax, menikmati tusukan ke dalam hidung gitu loh kan. Itu tuh bener-bener oh my god guys, nggak lagi deh. Kalau kalian tahu rasanya itu, kita kalau misalnya berenang, pernah nggak sih ngerasa kayak kemasukan gitu kan, kemasukan hidung tuh yang bener-bener perih apa segala macem kan. Oke, sampai pendek cerita aku menjalani hari-hariku sambil menunggu hasil swab itu kan. Sambil menunggu hasil swab itu banyak banget orang-orang yang peduli, yang sayang, yang kirim makanan, yang pokoknya yang support banget gitu loh kan. Sampai ya makanya aku ucapin terima kasih banget buat teman-teman yang sudah mendukung aku, memberikan support, yang mendoakan, yang benar-benar peduli gitu loh, sampai ngirim makanan. Itu aku thank you so much, terima kasih udah merepotkan jatuhnya ya. Sampai akhirnya aku tunggu 7 hari hasilnya keluar. Waktu itu aku sore itu aku nyanyi di kamar itu, aku karaoke kayak gitu. Terus perawatnya masuk, kayak habis maghrib itu perawatnya masuk, kita bilang gini, Rido udah tau belum hasilnya apa, katanya itu kan. Belum mbak. Positif ya mbak, kata aku kan. Iya hasilnya positif, jangan kecil hati ya, pokoknya tetap semangat. Terus kita harus pindah ruangan, katanya itu kan. Jadi guys, kalau misalnya di sana tuh kalau misalnya positif harus pindah ke ruangan lain, which is ruangan itu tuh emang yang udah diatur gitu loh, dari tekanan udara, saluran udaranya, segala macam. Jadi bener-bener yang udah tertata gitu. Oh ya udah mbak, aku siap-siap dulu kan. Siap-siap. Pokoknya perawatnya juga menghibur, maksudnya jangan sampai aku down kayak gimana gitu kan. Sampai akhirnya aku masuklah ke ruang perawatan yang selanjutnya. Nah di ruangan itu aku itu isinya tuh 2 orang tuh tapi pokoknya 2 orang lah, satu di sini emang yang benar-benar dibatasin juga pakai tirai segala macam gitu kan. Oh 2 orang ya, kata aku kan. Nah di situ tuh aku yang benar-benar I think that is the bad moment of my life, because I need to do all of my rest of my life in that situation. Maksudnya tuh aku udah berjuang selama 7 hari di isolasi, and I need more isolation gitu loh, di ruangan yang berbeda. Dan itu bener-bener give a lot of pressure yang bener-bener buat aku tuh jadi down, jadi stres, jadi yang kepikiran segala macem gitu loh kan. Ini udah stres banget, sudah tekanan batin segala macam. Terus aku tanya kan orang yang di kamar aku tuh juga keluhannya gimana. Dia bilang juga kayak yang demam, mau batuk segala macam, kayak yang udah biasa. Kita tuh udah semuanya tuh udah pernah ngalamin demam, mau batuk segala macam, udah pernah semua gitu loh. Tapi nggak kepikiran bahwasanya positif COVID-19 gitu kan. Terus yang buat aku tuh sedih guys, aduh. Jadi bapak itu kan nelpon anaknya tuh, dia bilang kayak yang sorry because of me that I made our family yang bener-bener gimana gitu kan. It seems like people around us get away from us, and also they judge us. Yang bener, oh my god, I know these situations because apa ya, karena it also happens to me gitu loh kan. Terus aku tanya juga kan, kalau yang ceritanya dia tuh
ya gitu deh, pokoknya menyedihkan, pokoknya aduh sedih banget dengernya tuh kan waktu dia telepon tuh kayak oh my god, it also happened to me and I'm so worried and also like that ma'am, I'm sorry because of me that we are in this situation gitu loh. Karena ibu bapak juga terpaksa harus stop seluruh aktivitas, and also karena kan memang ibu bapak ibu kan pedagang ya, jualan, dan aku bilang dulu untuk stop dulu sampai akhirnya memang benar-benar aku sehat, terus juga gimana kan, emang benar-benar udah memang memungkinkan untuk jualan lagi atau gimana, sampai akhirnya karena aku positif jadi data aku itu masuk ke dinas kesehatan provinsi mungkin ya. Nah dari dinas kesehatan itu, aku nggak ngerti dari dinas provinsi atau kota, pokoknya dari dinas kesehatan itu mereka akan melacak nih aku tinggal di mana, orang tua aku siapa, terus puskesmas terdekat aku di mana gitu kan, sampai akhirnya mungkin mereka koordinasi ke puskesmas terdekat rumah aku. Jadi pihak puskesmas tuh menghubungi kan, benar ya atas nama ini segala macam. Nah jadi mereka tuh juga karena aku tuh positif kan jatuhnya tuh, jadi yang serumah dengan aku itu tuh bakal di swab juga gitu loh. Nah jauh sebelum pas pertama kali aku masuk ke ruangan yang isolasi pas hari pertama itu, aku tuh udah bilang kan ya udah rapid aja semuanya ya, rapid di puskesmas. Nah hasilnya tuh non reaktif dari sepupu aku yang kecil-kecil itu kan, cuma non reaktif. Nah cuman karena aku ini serumah dengan bapak ibu, jadi yang diswab dari pihak puskesmas itu adalah bapak ibu aja gitu loh, karena memang ibaratnya yang kontak erat dan gimana karena emang selama aku demam dan sakit juga nggak kontak sama ponakan-ponakan aku dan yang lain-lain gitu kan. Sampai akhirnya pendek cerita, aku juga dapat cerita dari orang yang sekamar dengan aku tuh bahwasanya keluarga bapak itu juga didatangi dari pihak puskesmasnya gitu loh, dan itu tuh benar-benar heboh dan hektik gitu loh. And I think this is one of the mistake of the procedure, karena pertama mereka datang rame-rame, so it makes many people bener-bener gimana ya, jadi kayak orang-orang tuh wah gila nih covid nih, keluarga ini covid nih, ini segala macam, jadi bahan gunjingan gitu loh guys. And I told to my daddy like kapan orang puskes kita yang mau datang ke rumah kita, and I said that maybe it's gonna be happen, seems like that with many people will come to our house, and maybe they will, and maybe many people or our neighbor will judge us. So I said to them like we need to prepare our mental, and also we need to prepare our emotion, because I knew that my mom so mellow in every single thing. So aku bener-bener worry ke ibu gitu loh kan, karena ya you know namanya ibu kan memang lebih sensitif dari kita ya. Gue nggak tahu sih ibu-ibu yang lain tuh sensitif nggak sih untuk hal-hal yang kayak gini. Kayak saya rasa sih sensitif kayak gitu, karena kayak jadi karena orang datang tuh jadi kayak malu-maluin gitu loh kan, walaupun emang itu prosedurnya gitu kan. Jadi ternyata yang datang itu orang dua naik motor sama Pak Camat, Pak Lurah, atau nggak paham, sama Pak RT. Nah mereka datang survei segala macam, terus dijadwalin untuk swab juga kan ibu bapak itu di puskesmasnya mereka tanggal berapa kayak gitu kan. Terus juga diedukasi untuk social distancing dulu, physical distancing, nggak usah keluar apa segala macam, kurangi aktivitas, pakai masker, disiplin segala macam. Sampai akhirnya which is I mean like my mother and my father they are okay, mereka berjemur, mereka segala macam di rumah, and aku di ruangan sana di rumah sakit juga ama okay gitu loh, karena emang posisinya masih positif aja hasil swabnya. Tapi at that time, at the moment kondisi aku tuh emang yang bener-bener okay gitu loh kan. Nah sampai ada kabar my mom is sick to me, because you know me, my dad, and also my mom, we are so close, very close, karena di rumah juga cuma bertiga. So everything, karena dari dulu tuh aku memang apa-apa tuh cerita gitu loh, misalnya kayak my mom and my dad always tanya gitu loh, since I was in elementary school, apa yang udah aku laluin, terus tadi ngapain aja, teman aku ngapain aja, sampai so that's why until now
I always say and also I always talk to them, tell to them everything what happened to me, and also daddy and mommy also tell everything what happened to them. So it seems like we share everything every day. So if something happen, I tell them. If something happen, they tell me. We share, we find the solutions and anything gitu loh. Sampai akhirnya ibu bilang kan ke aku, sudah berkibar, tersiar, tersebar gitu loh gosip, omongan tetangga aku dibawa ambulan malam-malam, diem-diem aku udah sesak nafas, aku pasien positif, terus juga segala macam lah, aib lah ini segala macam. Terus juga ada juga orang yang makanya gara-gara ibu bapak jualan, katanya itu kan makanya nggak usah jualan, katanya itu nggak usah ini, nggak usah ke pasar, nggak usah ini segala macem gitu kan, gara-gara aku jualan. Kan aku ada bisnis kentang Mustafa kayak gitu kan, karena aku jualan kentang Mustafa lah, jadi interaksinya sama banyak orang lah. Terus juga jualan aku pembawa virus lah, nggak usah beli lagi jualan aku lah. Tetangga-tetangga tuh pada yang bener-bener gimana gitu kan. Sampai akhirnya it makes me so down, it makes apa ya, mommy and daddy also feel so down. That is the moment, the broken heart day, the saddest day for our family, because there's gimana ya, aku udah stres, udah depresi karena terdiagnosa dan mengidap COVID-19. Mami and daddy also depresi, stres karena anaknya sakit. Aku depresi dan stres karena aku takut membahayakan mami and daddy di rumah gitu loh kan. Tapi sebenarnya stres ini udah banyak gitu loh guys. Stres karena terdiagnosa, stres karena ini, stres karena itu, ditambahlah stres yang lain, tetangga, keluarga yang nggak seneng apa gimana, orang itu udah makin buat kita tuh yang bener-bener kalau mau jahat guys mudah banget. Kalau mau jahat ya Allah, semoga lah dia kena juga biar tahu rasa. Cuman kan nggak boleh kayak gitu guys, ngedoain orang jelek kan nggak boleh. Sampai akhirnya ya udahlah aku bilang sama ibu kan, diamin aja lah, orang mereka juga nggak kasih kita makan kan gitu kan. Sampai temen aku juga bilang udahlah dong, nggak usah dipikirin omongan orang, kamu kan juga maksudnya udah hampir sebulan, ya wajar kalau kamu ngerasa depresi, stres, sedih, kecil hati, karena emang pikiran kamu dia di ruangan itu aja gitu loh. Terus juga pikiran kamu tuh, kamu nggak ngeliat dunia luar yang bener-bener kamu nggak biasanya kayak gini, kata temen aku kan, kamu nggak biasanya jadi mudah kesinggung atau kecil hati kayak gitu kan, karena aku tuh biasanya memang ya udah bodo amat gitu kan. Tapi pada saat itu aku tuh yang bener-bener aduh ini nggak bisa bodo amat gitu loh, ini nggak bisa di gimanain gitu loh, yang bener-bener aku udah mau mati, udah mau, aduh orang-orang tuh judgementnya kepo, perhatian itu tuh beda tipis guys. Ada yang kepo yang kayak sakit apa sih dia, apa karena aku bilangnya sama teman-teman aku yang tahu kan, aku bilangnya aku sakit tipes, kalau ada yang nanya aku sakit tipes gitu kan. Terus banyak banget yang nanya tuh yang kayak beneran do ini segala macam, sampai masa sih sakit tipes, kan udah 5 hari lebih, kan udah seminggu lebih kan, kok sendirian sih di ruangan itu. Yang maksudnya guys, if you know that I am, kalau udah tahu gua sakit lama, I just need your prayers, I just need your support, I don't need any bad comments, I don't need any bad words, I don't need any judgment at all. Karena gue di ruangan itu aja itu udah depresi banget guys, udah down banget. Ditambah many questions out there, and sometimes maybe it's a jokes or maybe it's to menghibur gitu loh kan, but for me it's not, it just put any pressure and semakin pecah guys kepala gue. Sampai akhirnya pernah suatu hari gue buat snapgram, I just need a rest, sorry nggak bisa respon any questions from my friends, from many people around me. Jadi gue bener-bener
nggak mau jawab, nggak mau apa. Pokoknya temen gue yang tahu, gue bilang aja gue sakit tipes, bilang aja gue apa, terserah. Karena aku pertama nggak mau buat heboh, aku cuma mau ngasih tahu ketika aku udah sehat. Because we don't know, we never know people like, oh dia itu positif, terus dia buat rumor, or they tell to another people with another story. Because you know, every person, I mean like every person, they have their own bumbu cerita sendiri-sendiri gitu loh. Sampai yang bener-bener ketika sudah di orang keberapa itu udah jadi nasi goreng guys, udah enak banget ceritanya gitu loh kan, udah yang bener-bener tergoreng banget gitu loh kan, udah kayak tempe mendoan guys, bener-bener yang ngeresep itu ceritanya kan. Sampai oh my god, ini stres banget guys sumpah. Sampai Mami and Daddy kan duduk di teras berjemur segala macam, nyapu halaman. Like people yang sebelumnya negor kalau lewat depan rumah atau ngelakson lewat depan rumah, ini yang bener-bener kayak yang lewat-lewat aja, kayak gak mau banget noleh. Kayak kalau dia ngelihat mata kita tuh, mereka tuh langsung tertular gitu loh. Padahal enggak kayak gitu, penularan tuh lewat mata, hidung, mulut gitu loh kan. Terus that's why kita tuh disuruh pakai masker, disuruh rajin cuci tangan. Aku juga nggak tahu kalau misalnya ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kan, bisa kena dari mana. Terus ada teman-teman di sana juga tanya, kamu bisa kena dari mana sih dok? Penularannya dari mana sih? Kalau guys, kalau misalnya aku mikir, aku dapat dari mana tuh ya nggak pernah tahu dapatnya dari mana gitu loh. Kalau misalnya iya gara-gara jualan nih, makanya jangan jualan dong, makanya nggak usah keliling-keliling dong, makanya nggak usah ini itu. Guys, I need money, my family need money, we have a different financial, we're not from the rich family, we don't have any gold mountain gitu loh. We need to survive untuk menghidupi keluarga sehari-hari guys. That's why we still need to sell our foods. I help my mother to sell the foods gitu loh kan. Jadi bener-bener guys, sampai gue tuh yang pernah down banget, sampai sedih banget, gue bilang sama teman gue, salah ya aku jualannya sama ibu aku, emang salah ya kita nyari uang gitu loh, emang salah ya. Sampai ya Allah, terus harus cari uang kayak gimana lagi gitu loh caranya kan. Sampai orang yang ngomong makanya jangan jualan, makanya jangan itu, ya mungkin mereka orang kaya dan mereka punya banyak tabungan, even if maybe they have a mountain of gold, mungkin mereka punya apartemen di mana-mana, mungkin mereka punya apa gitu loh kan. Gue bukan orang kaya guys, maksudnya gue ini still, kita harus tetap kerja untuk hidup gitu loh. Sampai akhirnya tuh sedih banget, pokoknya gue nggak gimana pokoknya gue emosi, sedih segala macam tuh. Sampai ya ampun, orang kok rasis banget ya sama aku ya, orang kok gitu amat ya sama aku ya. Sampai aku sebenarnya bukan virus ini yang buat orang meninggal, tapi omongan kalian yang buat saya stres tambah mau meninggal. Serius, gue nggak ngerti sih, maksudnya tuh I know that they love me so much, people that they love our family, but maybe all the way they speak, all the way they think, sometimes it hurts a lot for me and my family gitu loh. Sampai yang sebenarnya pada saat itu aku bener-bener emosi banget, sampai yang sedih banget. Cuma pada akhirnya tuh aku tetap yang nguatin diri, sampai yang bilang ya udahlah, mau gimana lagi, toh ini juga bukan aib gitu loh, sakitnya juga bukan aib, bukan yang kena sifilis, gonore, HIV atau apa gitu loh. Ini emang lagi pandemi, beratus-ratus juta orang juga di luar ada yang banyak yang kena gitu loh kan. And I believe that bukan cuma aku aja yang dapat sanksi sosial judgment dari tetangga yang kayak gitu. Aku percaya juga orang-orang lain yang kena juga pasti dapat merasakan hal yang serupa. So that's why from this video I like to tell you that kalau ada orang yang positif tetap dikasih support, gak usah digunjingin gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu virus itu dapat dari mana gitu loh. Sampai ada yang bilang ya karena gara-gara kamu pergi sama teman-teman kamu, gara-gara kamu ngumpul, gara-gara kamu apa. Ya I'm trying untuk tetap rajin cuci tangan, untuk tetap pakai masker gitu loh. Tapi kan we never know kita dapat dari mana. Apa kita dapat? Aku nggak nyalahin teman-teman aku nggak nyalahin aku jualan, aku nggak nyalahin ibu bapak jualan, aku nggak nyalahin, karena that's normal. That's a normal activity that we need to do with a different way. That's why it called as new normal. We need to wear a mask, we need to wash our hand. So
aku juga nggak mau nyalahin karena aku kerja di rumah sakit, jadi mungkin aja bisa aku dapat dari rumah sakit. Aku juga nggak mau nyalahin karena aku kerja di rumah sakit atau karena aku jualan aku bisa kena, karena aku suka pergi-pergi aku bisa kena. We never know, bisa jadi aku kena di parkiran, bisa jadi aku kena di ATM, bisa jadi orang-orang yang ngomongin aku, makanya kamu tuh keluar-keluarinya. Emang orang yang ngomong itu nggak keluar, emang selama dia berbulan-bulannya mendep di rumah. I believe that they also go out from the house, so that's why. Aku nggak pernah tahu dapat dari mana, nggak pernah, karena kalau mau dipikir-pikir capek guys mikirnya. Oh aku ini, oh mungkin ini, jadi kan praduga aja gitu loh. Bisa jadi orang yang ngomong makanya ini yang ngatain, bisa jadi aku dapat dari kamu karena imun kamu lagi kuat, kamu nggak sakit, virusnya jadi nempel di aku yang lemah, aku yang sakit. Bener nggak sih? Jadi untuk saat ini sih aku selalu curiga sama seluruh orang sih, maksudnya aku nggak pernah gimana. That's why we still need physical distancing, kita harus jaga jarak segala macam. Jangan lupa disiplin masker. Pokoknya benar-benar gimana gitu loh. Nah ini lanjut lagi ke pertanyaan yang lain. Ada juga yang ini juga mungkin udah ngejawab ya, reaksi pertama keluarga pas dapat hal ini itu tuh apa ya, sedih banget. Ini dari Cindy Hendrayani. Terus apa ada aku nggak, karena that's why kayak tadi aku nggak bisa nyalain aku dapat dari rumah sakit, aku nggak bisa nyalain siapapun. It happens to me because Allah udah sudah menakdirkan aku bisa melewati ini, bisa melewati cobaan ini, aku bisa melewati penyakit ini, aku bisa melewati seluruh gunjingan, cacian, hinaan, gosip yang kalian ucapkan. Allah sudah tahu aku bisa melewatinya, and it happens to me, aku bisa melewatinya dan sekarang aku sehat gitu loh kan. Dan menyikapin, ini dari Wirna Rinjani, menyikapin orang sekitar setelah tahu Anda positif gimana ya? Firstly, bener, awalnya tuh aku yang bener-bener marah, bener-bener ih gila, sumpah jahat banget nih orang ngomongin aku kayak gitu. Aku kira teman segala macam. Cuman setelah kesini, setelah aku sehat, aku cuma bisa ketawa aja, ya Allah, ternyata orang itu ilmunya sedikit gitu loh. Dia nggak tahu banyak tentang orang yang sakit, dia juga nggak tahu banyak tentang coronavirus COVID-19 ini gitu loh kan. Jadi sekarang mah ketawa-ketawa aja aku, terserah mereka gimana yang ngata-ngatain aku atau yang gimana ya terserah gitu loh kan. Kalau mereka kena misal, tapi jangan sampai lah ya. Aku berdoa yang baik buat kalian, semoga jangan ada yang kena lagi. Kalau misalnya ada yang kena, kalau mau jahat awas aja nanya-nanya sama aku tips and trick gimana cara melewatinya kan gitu. Cuman ya nggak boleh, aku selalu membuang pikiran-pikiran jelek kayak gitu. Efek obatnya gimana Do? Ada kesaksian ngomong malahan nambah nggak nafsu makan. Jujur aku selama dirawat itu bener-bener nafsu aku hilang, dalam artian I don't know it's all because of the medicine, tapi kayaknya itu karena aku sudah bosen enek makanan rumah sakit gitu ya, sampai aduh males banget. That's why aku tuh seneng banget dikirimi makanan dari teman-teman, kirim pempek, model, bakso, mie ayam, kue-kuean, snack, susu, minuman apa tuh UC 1000 kayak gitu. Terus juga kayak pokoknya aku seneng banget dikirimi semua makanan yang dari kalian. Itu tuh yang bener-bener membantu aku ketika aku nggak nafsu makan makanan rumah sakit. Masih ada makanan yang bisa aku makan, at least maybe it's not really health like maybe snack yang mungkin gizi segala macam yang nggak terlalu terkomposisi, nggak terlalu seimbang atau gimana, tapi at least ada makanan yang masuk ke dalam tubuh aku. That's the most important. Yang penting aku banyak makan. Tapi memang sih pas di rumah sakit tuh aku yang bener-bener kadang tuh aku makan cuman, kalau makan dari nasi rumah sakit atau sayur lauk dari rumah sakit kita bosen ya, nggak nafsu gitu loh, cuma kayak 3-4 sendok habis itu udah, 3-4 sendok habis itu udah. Ini dari Anggarika, kira-kira dapat penularan dari mana? Tadi udah aku jawab ya, kita nggak pernah tahu dapat dari mana. Dari Kak Anissa Rindu, cuman mau bilang sehat, tetap sehat terus adik, keep strong, tetap semangat. Keep strong, tetap semangat buat Kak Anissa Rindu, wherever you are, stay safe. Terus dari Bella Angkasa, Do, sebagai orang farmasi, obat atau injek apa aja yang dikonsumsi selama masa perawatan? Kalau untuk obat injek, personally aku nggak dapet ya. Aku cuma dapat infus itu kayaknya cuma NaCl doang. Terus kalau untuk obat kayak obat biasa, obatnya maksud dalam artian obat injek aku nggak dapet karena memang aku nggak ada keluhan serius. Aku cuma kayak batuk pilek dan itu obat-obat biasa kayak Tuzalos. Kemudian aku dapat obat-obat sirup untuk obat batuk, dapat antibiotik, azitromisin, dapat vitamin kayak Enervon C, Becom C, vitamin C intinya ya. Yang kayak gitu. Selebihnya aku nggak dapat yang aneh-aneh. Tapi ada juga beberapa orang yang golongannya parah, dalam artian tuh mereka mungkin dapat injeksi apa sampai bantuan untuk yang pernafasan ventilator segala macam. Dari Bella Haprinda,
Gimana keadaan kakak sekarang? So far alhamdulillah Bella, kakak sehat walafiat. Are you okay? I'm okay Bella. Kak Edo mau makan sesuatu nggak? Sebenarnya kakak udah sembuh Bella, tapi kalau Bella mau kasih kakak makanan boleh banget. Terserah mau dikasih makanan apa, kakak seneng banget. Dari Wida, sakit apa sih kak? Kepo nih, tuh udah panjang cerita nih Wida ya. Dari Vetria Meta udah, tadi dirawatnya di mana juga udah, tadi udah dibilangin di tempat aku kerja. Reaksi keluarga juga pastinya sedih. Ini dari Vetria Meta. Semoga ini ada dari Eki Kurnia, semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Kemudian dari Nurmalia, Om, you have passed those worst days, I thought. Alhamdulillah. Itu bener banget Nurmalia. Thank you for your prayers and also for your support and for your love. Semangat kak, pokoknya jangan dipikirin hal-hal yang bisa buat down. Banyak kok yang sembuh, kakak pasti sembuh. From Alfa Sakina. Thank you so much Alfa. Yang penting kita pikiran positif. Pokoknya buat kalian tuh jangan mengeluarkan kata-kata buruk kepada orang-orang yang sakit, karena ketika kalian sakit menderita ini, kalian juga pasti udah stres banget. Dan kalau ada orang yang bilang something bad about you, I believe that you also will angry with the people gitu loh kan. Dari Bunga Yuza, such a brave man I've ever known. Om Edo super sekali, proud of you bravery. Proud of your bravery. Thank you Bunga. Bunga juga harus tetap semangat dan stay safe ya. Dari Olive, Edo strong, bener-bener sesek nian ya Do kemarin. Sesek nggak? Edo nggak sama sekali dapet sesek nafas itu, alhamdulillah enggak. Untuk dirawat sih aku sakit tanggal 29 Juni, dirawat di rumah sakit itu tanggal 5 Juli, keluar dari rumah sakit itu tanggal 3 Agustus. It means almost a month. Dan aku harus, setelah keluar dari rumah sakit aku harus istirahat selama 14 hari 2 minggu. Jadi aku bener-bener bed rest itu sebulan setengah kurang lebih. Gimana cara dari Bella Angkasa mengembalikan motivasi yang sempat hilang versi Rido? Tetap positive thinking, kayak yang udahlah bodo amat orang mau ngomongin aku juga apa gitu. Karena aku pikir kalau aku capek, aku bisa botak kepala aku kalau aku mikirin orang-orang yang ngomong jelek, yang ibaratnya apa, terus juga aku kan udah depresi segala macam. Itu tuh buat aku tuh makin down gitu loh. Di umur aku yang masih muda, there are so many things yang aku masih bisa lakukan, karya yang masih bisa aku buat, ataupun misalnya mimpi aku yang masih bisa aku wujudkan. Itu tuh masih banyak hal yang bisa aku lakukan gitu loh. So that's why aku bener-bener udah bodo amat orang mau ngomong apa, pada akhirnya orang bakal capek sendiri gitu loh. Dan when they know me sehat sekarang gitu loh, mereka juga pasti akan sekarang tuh yang bener-bener oh ya udahlah kan udah sehat juga. Atau juga mereka akan berhenti dengan sendirinya. Tapi memang nyesek, sedih tuh ada semua sih, mau pecah kepala aku guys. Ini ada juga dari Lia Puspita, Kak Lia, semangat Rido berbagi pengalaman sama semua orang. Ya pokoknya aku kasih semangat buat semuanya yang sekarang mungkin sedang terdiagnosa positif. Semangat, gak usah dipikirin apapun, karena emang kita yang penting kalau kita pikiran sehat, kitanya tidak stres, mental, mood, segala macem, insya Allah bakal sembuh. Tapi kalau misalnya ada yang sakit, ditambah beban omongan dari kalian, ataupun kepo-kepo dari kalian, itu tuh bakal buat orang tersebut tuh makin down gitu loh. Makin yang bener-bener, oh my god, I just need a rest, I don't need any shit from you gitu loh. I just need your prayers, just send me your prayers and your support gitu loh kan guys. Nah, karena aku udah ngalamin ini, karena aku sudah cerita nih, maksudnya aku udah mengalami ini semua, alhamdulillah aku diselamatkan oleh Allah, masih bisa sehat, masih bisa kembali bersama keluarga, masih bisa bertemu sama teman-teman. Oh iya, sebelum itu, kamu tau nggak, selama aku di rumah sakit, hal yang paling aku kangenin untuk aku makan adalah pertama telur dadar yang pakai cabe, yang pakai kubis, pakai bawang, itu aku pengen banget makan itu. Dan aku pengen banget makan tempe tepung. Cause I love tempe tepung so much guys. Tempe tepung tuh adalah makanan yang benar-benar aku favoritkan. Orang tuh kan ada yang pengen ayam, daging, apa enggak. Aku capek guys di rumah sakit makanannya itu guys, daging, ayam, ikan, daging, ayam, udah bosen. Nah, karena itu tadi, karena aku udah melewatin ini semua, dan aku adalah berarti
aku bisa melewati ini semua. Kalian yang mungkin sedang menonton atau ada keluarganya yang sedang dirawat, kasih semangat, kasih hal-hal yang positif, tetap selalu berdoa, berserah diri. Karena memang ketika kita jiwa auranya positif, insya Allah juga kita bakal bisa lebih cepat sehat. Dan ini aku sudah produksi kaos I'm Survivor, dan ini aku mau bagi buat teman-teman yang mungkin ada cerita menarik. Kalian bisa cerita di kolom komentar yang sekiranya bisa memotivasi teman-teman ataupun mengedukasi orang-orang. Kalian bisa share everything di sana, di YouTube channel ini, di kolom komentar. Nanti yang ceritanya menarik aku bisa kasih baju ini nih, I'm Survivor. Ini bukan dalam artian malu pakai bajunya, nggak mau cuman aku tuh yang kayak aku produksi ini kayak buat kenang-kenangan aja loh. Maybe like 10 years later gitu loh kan, aku lihat bajunya, dulu aku pernah survive di masa pandemi. Aku menjadi salah satu korban yang bukan korban sih, pasien yang selamat dan sehat dan sembuh gitu loh. Dan mungkin bisa nanti jadi cerita buat anak cucu ataupun gimana gitu loh kan. Aku sih bersyukur, ibaratnya tuh bisa dikasih ujian ini, bersyukur banget. Jadi at least pertama bisa meningkatkan kewaspadaan, bisa meningkatkan protokol kesehatan, dan bisa melihat mana teman, mana lawan. Bercanda guys, semuanya teman. Aku sih orangnya pemaaf guys. Aku semua orang-orang yang berkata buruk itu udah aku maafin semua. Karena kita harus damai, hidupnya tetap harus bersinergis. Dan aku juga ini ada kalimatnya nih. Ini salah ya guys, grammarnya, sorry aku salah cetak, cuman salah grammar. It doesn't mean menghilangkan makna sebenarnya. I survived from COVID-19. I am human, not a virus. Don't be racist. Jadi karena emang selama aku dirawat, kayak aku ngerasa kayak banyak banget orang-orang tuh yang judge aku, orang-orang yang gimana sampai aku tuh yang bener-bener down sendiri gitu loh. Nah, buat teman-teman yang punya cerita ataupun gimana, boleh share di kolom komentar. Jadi guys, intinya kalau kalian punya cerita menarik yang bisa kalian share, bisa langsung komen di kolom komentar ini, dan akan saya berikan kaos ini sebagai kenang-kenangan bahwa kita adalah survivor yang selamat dan harus tetap berdoa yang terbaik buat semua orang yang sedang dirawat. Dan ini bajunya didesain langsung dari Project Design ID. Instagramnya nanti aku kasih tahu Instagramnya apa. Ini pokoknya keren banget, kualitas desainnya dari semuanya tuh keren banget. Pokoknya jangan lupa untuk selalu berpikir positif dan tetap semangat ya guys. Dan satu lagi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi guys. Thank you, bye.